Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BP. Saham BP pada perdagangan hari ini ditutup naik ke harga 216 dan kenaikannya sekitar 17,39%. Apabila pada perdagangan hari ini BP masih dapat bertahan di atas harga 200, maka BP masih berpotensi menguji area resisten di sekitar harga 240. Namun, apabila BP masih gagal bertahan di atas harga 200, maka BP berpotensi koreksi menguji area 180 sampai dengan 150 kembali. Secara weekly, BP masih uptrend, tapi belum ada koreksi ya. Jadi sebaiknya kita wait and see terlebih dahulu sambil menunggu BP koreksi. Bila teman-teman belum ada barang. Namun bila teman-teman sudah ada barang, bisa di take profit sebagian. Sebelum BP masih mau menguji area 240. Ya. Secara teknikal saat ini BP sudah breakout resisten di harga 165, tapi belum ada pullback atau retest support atau retest resisten yang saat ini harusnya akan diuji dan menjadi support di sekitaran harga 165 sampai 130. Ya. Saat ini belum ada koreksi. Area resisten bulanan BP berada di harga 240. Setiap kali BP itu dari awalnya itu menyentuh area 240 selalu gagal. Ya. Jadi kalau teman-teman baru mau entry sekarang itu sudah terlalu mahal. Ya. Kalau teman-teman mau entry-nya dari harga gocap atau 100 atau masih 120-an masih oke lah ya. Kalau sekarang ini harusnya udah TP kita ya. Kita TP di 24. Kalau ngambil di 100 atau 50 masih santai-santai lah orangnya. Kalau enggak ya bahaya ya. Kalau ngambil apalagi kemarin yang ngambil di 216 ya. Kalau hari ini dia nggak bisa naik ya terpaksa hold kan. Kalau misal dia langsung koreksi turun ya bahaya ya. Mendingan dia turunnya kayak gini nih, jelas nih. Ya. Biasanya tiap ada candle gede itu penurunannya juga gede. Jadi hati-hati ya. Ini candle gede tapi nggak solid ya. Karena turun ya. Nah terus besoknya dinaikin terus turun lagi. Malah naik lagi. Nah ini harus hati-hati. Karena biasanya BP itu kalau sudah ada yang gede-gede itu koreksinya nah kayak ini ya. Pelan-pelan diturunin. Tuh. Ya ini udah 2 kali nih. Ya. Mungkin akan diturunin baru dinaikin. Jadi kalau ada yang ngambil di 216 hati-hatilah ya. Kalau nggak ada ya bagus lah, berarti udah ngerti lah sedikit teknikal. Tungguin dia koreksi dulu. Mana dia koreksi baru diikutin. Ya.
sebetulnya ini penurunannya udah lebih gede dari candle yang ini ya. Sebenarnya trennya itu udah hampir downtrend ya. Tapi di sini dibuatin sideways. Ya, karena ini kan di bawah MA20 nih. Nah, dia menarik lagi itu karena dia udah breakout MA20 lagi. Bandarnya emang kayak gitu kayaknya. Ya, sengaja dijebolin, sengaja diturunin lama-lama gitu kan. Biar pada keluar. Ya. Biar pada nggak betah di BP gitu. Oke, berikutnya kita ada saham BMTR. Saham BMTR udah 2 hari naik tinggi ya. Yang hari ini hampir arah ya di 23,03 kenaikannya ke harga 406 ya, naik 76 tik naik 76 poin ya, yang hari Kamis itu naiknya 17%, 48 poin ya, lumayan ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman itu belum punya barang, oke? Kalau teman-teman yang belum punya barang, ya kita wait and see terlebih dahulu, jangan dikejar. Biarkan dia naik, ya. Ketika harga itu sudah melebihi, maka jangan kita kejar, oke? Kalau kita kejar, berarti namanya nekat ya. Kalau kita nekat itu gak ada sesuatu yang baik di situ. Kecuali nekat kerja ya. Nekat kerja itu berbeda itu kan. Namanya usaha. Mencari peluang. Mencari peluang juga banyak strateginya. Ini di pasar. Pasar itu kita berantem sama orang-orang ya. Sama berantem psikologi. Jadi sekuat-kuatan aja. Kalau yang lemah pasti akan kalah duluan. Seperti itu ya. Nah, dari weekly ini kan resistennya itu di harga 350 nih. Setiap sentuh itu turun ya. Nah, dan setiap MA 200 ini BMTR itu belum pernah disentuh lagi sejak tahun 2015 ya, yang weekly ya. Tahun ini dia ngebreak lagi. Mudah-mudahan dia nggak buat kayak gini ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa breakout si BMTR. Ya karena udah terlalu rendah ya. Tadi itu harganya udah mau 1000. Ya. Sekarang hanya 200, 300. 1000 ke 300 itu penurunannya lebih dari setengah, hampir 70% ya. Ya. Nah, sekarang dia ke 400 nih. Ini kalau kita ngambil di 400, kira-kira apa yang terjadi nih? Ya. Jadi lebih baik kita nunggu di sekitar harga 350 sampai 330. Ya. Nah, karena itu harusnya akan dites kembali. Gak mungkin akan balik ke 200 lagi. Karena kalau dia ke 200 lagi, berarti dia belum berhasil breakout. Seperti ini fake. Ya, cuma mancing retail buat entry terus bandarnya keluar. Tuh ya.
Mudah-mudahan nggak kayak gitu ceritanya ya. Beneran mau dibalikin ke 1.000 ya. Harga 2015 tadi bukan 1.000. Waduh, 2015. Sekitar sini lah ya, 2000 gitu malah. 2000 sampai 1.200. Jadi kalau 1.200 itu udah 5 kali lipat coy. 4 kali ya. 4 kali lipat tuh. Kalau 2000 udah berapa tuh? Ya, mudah-mudahan dia bisa ke 1.200 lagi lah ya. Pertama-tama mungkin 700 akan jadi resisten. Ya mudah-mudahan lah ya. Cuman kita tunggu aja koreksinya. Jangan langsung entry ya. Ini bisa jadi saham bagus nih nanti. Bukan sekarang, nanti. Kita lihat dulu pergerakannya. Ya koreksinya kemana? Ya, gak mungkin dia akan naik-naik terus kayak gini ya. Pasti akan ada turunnya. Ya, jadi kita lihat dulu. Jangan langsung gegabah masuk, oke? Gitu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.